Oke, sudah Pak. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Oke, ketemu lagi ya minggu ini. Insya Allah minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya setelah Lebaran ada loka karya satu kali lagi. Yaitu nanti rencananya Budita yang akan isi untuk perangkat statistik. Jadi di hari ini ya kita akan mempelajari tentang dashboard analitik. Sebenarnya masih melanjutkan materi yang kemarin, cuma kalau kemarin kan ujungnya adalah eh yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu tuh ujungnya ini ya, ujungnya adalah analisis statistik. Nah, kita gimana coba kalau selain analisis statistik ya hasil akhirnya bisa nggak kita buat dalam format lain gitu? Bisa nggak data ini di disajikan dengan cara lain? Nah, cara yang lain yang lebih modern dan lebih mutakhir adalah dashboard analitik. Kenapa ini lebih modern dan mutakhir? Karena pengguna atau user dia bisa utak-atik datanya gitu loh, bisa mengutak-atik datanya dalam batas tertentu tentunya. Saya kasih contoh ya. Di sini saya sebelum di minggu lalu saya sudah sampaikan ada beberapa alat terkait dengan visualization dan intelligence tools ya untuk visualisasi data dan untuk memberikan pengguna akses kira-kira akses intelijen ya. Kira-kira data itu bisa digunakan untuk apa aja. Nah, ini ada Google Data Studio, ada Microsoft Power BI, dan ada Tableau. Ada 3 yang saya pernah gunakan dan sekitar pengalaman gitu. Sebenarnya yang lain sedang dikembangkan juga, ada beberapa alat yang lain. Cuma yang paling marak, paling banyak digunakan 3 ini, Google Data Studio, Microsoft Power BI, dan Tableau. Nah, saya kasih contoh ya. Di pertemuan kali ini kita Google Data Studio yang dipelajari. Kenapa? Karena ini gratis, gitu, nggak berbayar dan bisa diakses full. Kalau Microsoft Power BI dan Tableau harus berbayar. Tapi saya kasih contoh tampilannya seperti apa Microsoft Power BI. Nah, kebetulan saya punya beberapa dashboard dari Microsoft Power BI. Nah, ini contohnya. Ini bisa dilihat di sini. Dia kalau Microsoft Power BI itu basisnya adalah Power Query yang kemarin. Jadi kalau kemarin Power Query ini kita belajar nih untuk pengolahan data. Nah, cuma ujungnya kan ditampilkan di dalam tabel Excel. Nah, ini bisa ditampilkan dalam format dashboard interaktif, di mana pengguna itu bisa klik beberapa tombol, bisa slice datanya, dan bisa menampilkan apa yang dibutuhkan gitu loh. Nah, contohnya gini, ini untuk lihat value chain atau rantai nilai perdagangan secara global. Nah, ini saya buat tahun 2020 apa tahun berapa. Nah, ini teman-teman ini bisa diakses contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini bisa di slice datanya, misalnya contoh kita mau lihat reveal comparative advantage ya, keunggulan komparatif dari setiap negara. Ini kita bisa pilih nih negaranya mana. Ya, kita bisa pilih negaranya, misalnya negaranya Indonesia gitu. Dan kelebihan lainnya selain ini lebih interaktif Power BI, ya kita slice Indonesia, datanya berubah. Selain ini lebih interaktif, ya misalnya ini bisa memberikan kita akses untuk data yang lebih besar. Jadi lebih mudah gitu untuk mengolah data besar tuh lebih mudah karena basisnya Power Query ya. Minggu lalu saya sudah tampilkan bagaimana Power Query berproses untuk mengolah data, cleaning dan analitik, bikin satu field, bikin variabel baru dan lain sebagainya. Nah, ini basisnya karena sama-sama Microsoft ya. Power BI itu dia bisa ngelink ke pengolahan data yang pakai Power Query. Dan untuk menganalisis data yang besar itu lebih lebih apa ya lebih easy, cuma memang perangkatnya lebih lebih berat kalau di hitungan penggunaan RAM-nya ya, hitungan penggunaan RAM dan memori dan penggunaan prosesornya. Power BI itu lebih berat di komputer karena dia app based gitu, application based. Sementara kalau misalnya kayak Google Data Studio dia
modelnya adalah browser based. Jadi aplikasi yang ada di browser, nggak perlu install, tinggal buka link websitenya, habis itu kita utak-atik di situ. Itu browser based. Nah kalau ini app based, kita perlu install, perlu perlu gunakan aplikasinya dalam komputer, dia makan RAM gitu. Jadi menggunakan space memori RAM di komputer agak lebih berat. Cuma begitu jadi tampilannya dia lebih ringan gitu loh. Jadi begitu selesai, begitu ditampilkan secara online atau di online kan lah tanda kutip, ini jadi lebih ringan. Pengguna bisa bikin berbagai macam fitur. Contoh, saya bisa bikin buka tutup window begini gitu. Ini sederhana. Tampilannya seperti ini bukan website ya, ini dashboard analitik. Jadi berbeda dengan belakangnya itu data gitu, backupnya. Kalau website dia kan sebenarnya di belakangnya adalah bahasa pemrograman ya untuk mengatur struktur. Ini di belakang ini adalah data. Jadi di balik ini ada data yang sangat besar. Nah, kelebihannya kalau Microsoft Power BI gitu. Jadi saya kasih contoh ya. Jadi ada Microsoft Power BI, ada Tableau. Nah, Tableau teman-teman bisa buka misalnya di World Bank. World Bank itu Bank Dunia dia pakai Tableau untuk menganalisis data kemiskinan, data kesehatan mental masyarakat, data kebahagiaan, indeks kebahagiaan warga di setiap negara di World Bank itu pakai Tableau. Nah, silakan teman-teman bisa explore nanti untuk Tableau. Tapi yang penting saya sudah perkenalkan. Ada Microsoft Power BI, ada Tableau, dan ada Google Data Studio yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk Google Data Studio ada beberapa contoh yang bisa saya share di sini. Ada 2 contoh. Pertama, dashboard Google Data Studio untuk analisis OPD, organisasi perangkat daerah pemadam kebakaran. Jadi ceritanya tahun lalu saya dapat tugas dari negara untuk bisa nggak dianalisis kinerja, ini analisis kinerja ya sebenarnya. Ini analisis kinerja organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran. Total ada 508 organisasi yang saya analisis, ada 508 dinas lah, dinas pemadam kebakaran atau apa di setiap kabupaten atau kota ada 508. Nah, ini yang saya dan tim analisis, saya nggak sendiri tapi ada tim. Cuma untuk bagian analisis data sendirinya ada di ya. Nah, terus yang kedua ada contoh ini project namanya istilahnya monitoring kinerja organisasi juga ya, masih di konteks PO, monitoring kinerja organisasi yang berkaitan dengan tim fasilitasi investasi atau investasi asing gitu. Ini dari level of analysisnya ada beberapa tingkat, level proyek, level tim. Jadi ada di dalam organisasi proyek ada sub timnya masing-masing, ya bidang apa. Terus kemudian ada sampai ke tingkat terendah adalah tingkat individu atau personil. Nah, ini analisis tingkat personil. Jadi kalau kita bisa analisis setiap personilnya, misalnya kita bisa ketahui misalnya kita bisa ketahui kerjanya setiap bulan, setiap minggu itu seperti apa. Jadi ini secara dinamik bisa kita analisis gitu. Mulai dari level terkecil individu atau personil yang ada di dalam organisasi kerja sampai subtim ya yang ada dalam organisasi kerja dan sampai organisasi kerjanya. Kalau organisasi kerjanya satu proyek berarti the whole project itu kita bisa analisis. Nah, ini contohnya ya. Ini bisa kelihatan nih dari seorang individu, misalnya dari Azim bisa tahu berapa durasi kerjanya nih setiap tanggal, setiap hari. Nah, ini input datanya dari sini seperti ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Saya akan share contohnya. Mungkin kita coba lihat dulu contoh selama 30 menit kurang lebih, baru nanti kita belajar bagaimana cara bikin dashboard seperti ini gitu loh. Dashboard yang interaktif, pengguna tuh bisa melakukan analisis sendiri gitu. Oke, saya share di chat, silahkan ditangkap di chat Google di chat Zoom meeting. Ada 2 ya, ada monitoring kinerja organisasi tim dan personil untuk proyek diversifikasi investasi ya. Ini ada link dashboardnya, ada link datasetnya. Jadi satu contoh ada dua link dashboard dan link dataset. Kemudian di
untuk analisis OPD, organisasi perangkat daerah pemadam kebakaran, ini juga ada 2 link dashboard, link datasetnya. Jadi saya mau tahu, pengen teman-teman supaya tahu bahwa di belakang dashboard yang interaktif ini, di balik dashboard yang interaktif ini ada data yang sebegitu besar gitu loh. Ya, ada yang nggak besar-besar banget sih. Ini cuma 500 kan nggak besar. Besar itu kayak di atas 1000. Contoh ini ya, di balik data yang bisa menganalisis level personil, level tim, dan level the whole organization gitu, keseluruhan organisasi proyek, pengerjaan proyek, ini di baliknya ada respons. Nah sama ini nginputnya pakai Gform, Google Form. Orang pakai Google Form nginput gitu kan, tanggal sekian. Oke, apa pelaksanaan kerjanya tanggal berapa? Oke, jam berapa kegiatan kerjanya dimulai, durasi pelaksanaan kerjanya dimulai, gitu. Nama pelaksana kegiatannya siapa, terus dokumentasi pekerjaannya apa, di-upload gitu kan, bidang keahliannya apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini, terus apakah kegiatannya dilaksanakan oleh tenaga pendukung atau tenaga ahli gitu kan. Nama penginputnya siapa, terus jenis pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja KAK atau TOR, term of reference seperti apa, klasifikasi pekerjaannya bagaimana, uraian kegiatannya dan lain sebagainya. Nah ini diisi. Jadi ini bentuknya Gform, cuma inilah hasil respon Gform. Jadi sama kayak kemarin gitu loh. Kita kan bikin Gform survei itu terkait dengan proses pembelajaran dan fasilitas pembelajaran tuh. Nanti kita akan gunakan data survei minggu lalu yang proses pembelajaran dan fasilitas pembelajaran untuk kita simulasikan hari ini. Nah, intinya adalah dari data Gform, yang ini kan data hasil survei Gform, ini yang bentuknya seperti ini diinput ke dashboard, kemudian diproses divisualisasikan. Jadi dari data yang bentuknya metrik, dari mulai durasi waktu dan lain sebagainya, terutama ini metriknya ada durasi waktu ya, karena kita menghitung bobot dan waktu kerja. Metrik utamanya adalah pengukuran utamanya adalah durasi waktu kerja. Berapa waktu kerja yang Anda butuhkan untuk melaksanakan kegiatan X. Nah, kegiatan X ini dideskripsikan lebih lanjut kegiatannya apa, kemudian bidang keahliannya apa, terus kemudian klasifikasi pekerjaannya seperti apa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dari individu yang input, ini kan individu. Nah, individu input, misalnya Azim input, oke, kerjanya apa? Ya, misalkan Azim input ya di tanggal 11 Juli ada dia kerja 5 jam gitu. Azim input di 11 Juli kerja 5 jam. Nah, ini ketahuan. Di 11 Juli apa sih kerjanya selama 5 jam gitu. Nah, misalnya kerjanya adalah mempresentasikan detail rencana kerja dan bla 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 dan sebagainya. Nah, ini uraiannya apa? Jadi semua input bisa keluar di tabel ini. Nah, ketika misalnya posisi interaktifnya di mana? Kalau kita ganti namanya, nama orangnya kita ganti nih, misalnya kita random aja ganti Andika Nurwin gitu. Klik, ini bisa berubah gitu. Orangnya bisa berubah, tuh individunya bisa berubah. Rata-rata durasi kerjanya juga metriknya bisa berubah. Jadi posisi interaktifnya gitu. Misalnya bayangkan ya, the whole team yang ada di dalam satu project ini ngisi Google Form setiap hari. Ketika dia kerja dia ngasih tahu nih, oh saya udah kerja hari ini sekian jam. Kerjanya apa, masuk klasifikasi pekerjaan apa, itu dikasih tahu. Bayangkan satu orang input terus-menerus dalam misalnya 6 bulan atau dalam 5 bulan. Nah, dalam 5 bulan pekerjaan. Nah, ini total yang di input itu bisa sampai 4.400. Ya, jadi ada 4.400 kali total semua tim, total dari semua orang input itu 4.400 kali. Nah, yang perlu dibutuhkan selain data ini adalah data referensi, ya. Data referensi seperti misalnya apa namanya tim gitu. Nah, nama timnya siapa, timnya apa aja gitu kan. Terus kemudian personil itu tergabung di tim apa dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa dilihat nih personilnya, ini kegiatannya. Jadi ini kurang lebih adalah ada respon dari Google Form. Ya, misalnya tadi namanya Andika gitu. Andika ini gabungnya apa? Oh, timnya adalah tim strategi promosi gitu. Nah, gitu. Jadi begitu Andika mengisi gitu, misalnya contoh Andika mengisi
Pak Andika mengisi, maka dia langsung dia mengisi sebagai individu, dia juga mengisi sebagai tim strategi promosi B gitu, tim B. Ya. Dan dia juga mengisi sebagai pakar ekonomi atau bisnis internasional. Jadi dia ngisi sebagai tim, dia ngisi sebagai individu, otomatis datanya juga nginput ke tim B, timnya dia, tim kerjanya dia. Dan dia masuk ke pakarannya dia juga. Oh, ternyata orang yang punya kepakaran sebagai ekonom atau bisnis internasional punya pekerjaan ini di input. Nah, nanti diakumulasi dari pekerjaan yang di input selama 6 bulan, kita bisa lihat grafiknya, kita bisa lihat range kegiatannya di sini semua dan lain sebagainya. Itu bisa kelihatan semua. Ya. Nah, posisi interaktifnya sekali lagi, selain kita bisa mengutak-atik nama orang, gitu kan, misalnya siapa gitu, baik lagi Azim gitu. Ya, selain kita bisa interaktif untuk melihat posisi level individu, contoh di bagian personel, kita bisa memilih mau lihat kerja dari tanggal berapa tanggal berapa. Contoh, ini mau ngelihat kerjanya Azim dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya mau ngelihat dari Juli ya, Juli 2000 tahun berapa sih? Tahun 2022, Juli 2022 misalnya dari 1 Juli 2022 sampai Juli, Agustus sampai September gitu. Sampai 30 September. Oke, apply. Ini bisa kelihatan nanti kinerjanya seperti apa. Tuh. Ya, jadi lebih sempit kan, grafiknya lebih sempit. Terus kemudian matriks untuk MEAN rata-rata durasi kerjanya, mean durasi kerja, mean rata hari kerja dalam sebulan itu bisa berubah. Ya. Kenapa? Karena rentang datanya kita slice tadi dari 1 Juli sampai 2000 sampai 30 September, bukan full. Nah, ini juga bisa berubah gitu kan. Nah, ini matriksnya berubah. Contoh untuk individu. Untuk level lainnya misalnya untuk level tim sama gitu. Misalnya Azim ngisi, Azim tuh tim apa? Tim project management gitu misalnya. Oke, Azim tim project management. Begitu dia ngisi tanggal 1 Juli akan kelihatan bahwa di tim kita pilih timnya, tim project management di tanggal 1 Juli ada kerjaannya si Azim nih di sini. Gitu. Jadi kelihatan dari setiap tim itu kerjanya apa. Nah, ini kelihatan sebaran dalam kategori atau tipikal kerjanya seperti apa itu bisa kelihatan. Nah, dashboard fungsinya apa sih kita bikin begini? Fungsinya adalah kita memonitoring supaya tidak ada ketimpangan kerja. Supaya misalnya contoh dalam satu tim nggak ada orang yang kerja lebih banyak daripada yang lain. Fungsi pertama itu dalam konteks organisasi kerja burnout. Ini saya kasih cerita ya pengalaman saya burnout itu bisa terjadi ketika adanya ketimpangan kerja. Ketimpangan kerja itu ketimpangan bobot. Ada seseorang atau sebagian orang yang punya kerjaan lebih banyak daripada yang lain, meskipun dia satu tim. Di burnout itu pertama kali terjadi itu seperti itu. Indikasinya adalah misalnya, misalnya contoh di sini kelihatan nih Azim rata-rata hari kerjanya melebihi 8 jam per hari. Nah, kalau lebih dari 8 jam per hari, ya dia punya potensi burnout gitu loh. Nah, setiap orang yang punya potensi burnout, kita perlu tegur ketua atau ketua tim atau ketua divisinya untuk misalnya tolong dibagi secara lebih proporsional untuk beban kerjanya. Gitu loh. Nah, ini untuk menghindari burnout, untuk menghindari orang sakit tipes karena kerja dan lain sebagainya, ini sangat penting gitu loh. Satu. Yang kedua, dalam konteks remunerasi, ini bisa jadi evaluasi gitu. Kalau orang ternyata dalam 1 bulan nggak ada dalam sekian bulan rata-rata jam kerjanya sangat rendah, rata-rata kontribusi hari kerjanya sangat rendah, ini next misalnya nggak perlu lagi dipekerjakan. Misalnya sistemnya kontrak, ya. Sistemnya kontrak freelance lah katakan, freelance kontrak atau paruh waktu lah. Nah, kalau kita bisa bicara pekerja paruh waktu, ya beban kerjanya itu harus bisa di-share gitu loh. Harus bisa di-share ke semua tim. Jangan sampai ada orang yang punya beban kerja lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini kan jadinya ketimpangan namanya atau kesenjangan. Nah, kalau ada indikasi begitu, maka yang punya beban kerja lebih rendah bisa kita catat ya di next di project tahun depan. Kalau ada pekerjaan tahun depan nggak usah lagi di hire gitu loh. Ini kan sistemnya kontrak 6 bulan selesai atau setahun selesai misalnya. Untuk pekerjaan yang sifatnya waktu tertentu menggunakan PKWT, kita bisa siasati gitu loh. Oh, ini kinerjanya rendah gitu. Jadi kita punya argumentasi untuk tidak memperpanjang kontrak, untuk tidak meng-hire lagi seorang pekerja karena kinerjanya rendah. Catatan teman-teman untuk yang
punya cita-cita jadi HRD, nggak punya rencana menyelami PIO, ya, psikologi industri dan organisasi. Kalau kita mau menilai kinerja orang, kita harus punya data, gitu loh. Kalau kita mau memutuskan misalnya, ini siapa ya yang mau dilanjut kontraknya, misalnya sistem kerjanya PKWT, siapa yang mau dilanjut kontraknya, siapa yang mau apa namanya diberhentikan atau nggak lanjut kontraknya dengan PKWT segala macam. Nah, kita posisi personalia atau HRD human resource harus bisa membaca kinerja setiap orang itu seperti apa. Untuk mengetahui, untuk bisa membaca kinerja orang itu butuh data. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami ya. Ini sebenarnya dashboard kita buat sendiri, saya dan tim buat sendiri. Karena memang nggak ada gitu aplikasinya. Tetapi hari ini udah banyak aplikasi untuk memonitoring kinerja. Cuma persoalannya datanya nggak bisa diekspor. Ada aplikasi yang berbasis Android gitu untuk monitoring kinerja gitu. Misalnya absen di mana gitu, lokasinya ada tag geolocation-nya juga dan lain sebagainya. Itu udah ada sebenarnya. Cuma itu butuh dana dan berbayar. Ya, nah ini untuk yang misalnya kita mau coba gratis ya bisa dibikin pakai Google Form input datanya, lalu nanti setelah datanya diinput masuk ke Google Spreadsheet seperti ini, dari Google Spreadsheet ditarik ke dashboard sehingga bisa diolah di level individu, diolah di level tim, ya, dan diolah untuk di level keseluruhan organisasi project gitu misalnya. Nah, makanya ini ada 3 level. Nah, ini secara matriks juga bisa dilihat mana orang yang kinerjanya paling banyak, mana orang yang kinerjanya paling rendah. Nah, di sini misalnya kita bisa lihat siapa yang paling tinggi kinerjanya, jam kerjanya, kemudian siapa yang paling rendah di sini. Nah, ini pun bisa catatan, semua yang orang di bawah ini bisa kita catat, misalnya bisa kasih rekomendasi ke perusahaan, orang ini nggak usah di-hire lagi gitu loh, kan jadi beban doang gitu loh. Kan ini sekali lagi ya, dalam konteks organisasi kerja kita harus bisa menghindari ketimpangan beban kerja yang lebih banyak di sebagian individu daripada yang lain. Nah, ini kadang sangat penting gitu loh. Ya, untuk kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, dan ini juga untuk kesehatan organisasi itu sendiri. Oke. Nah, ini contohnya. Silakan nanti teman-teman eksplor lebih lanjut. Yang kedua, nah, contoh kedua saya jelaskan, masih ada waktu. Ini adalah dashboard analisis untuk memonitoring kinerja organisasi perangkat daerah urusan kebakaran. Jadi kalau teman-teman tahu damkar, pemadam kebakaran, itu nggak sama di semua daerah. Sorry ya, saya bukan bilang ini timpang. Di se-Indonesia Raya ini kita punya ketimpangan mengenai pemadam kebakaran. Kalau teman-teman misalnya di Bekasi, di Jakarta, telepon pemadam ada kebakaran, telepon pemadam kebakaran 10-15 menit nyampe, di daerah lain belum tentu bisa begitu. Ada yang 1 jam baru nyampe, ada yang udah hangus kebakar semua satu kampung dia baru nyampe. Nah, ini kan persoalannya adalah bukan karena salah si OPD-nya, kinerjanya, bisa jadi memang cakupan kerja dan infrastrukturnya yang rendah. Nah, ini kita bisa analisis apakah memang infrastruktur yang rendah atau memang kinerja personil atau manusianya yang rendah. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dari total 508 organisasi perangkat daerah di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia, contoh ya, kita bisa lihat mana untuk bentuk lembaga ternyata masih ada yang dinas pemadam kebakaran tuh nggak berdiri sendiri sebagai dinas gitu. Boro-boro dia punya pos tiap kelurahan kan biasanya kan di dekat kita kalau di Jabodetabek itu kan pemadam kebakaran dia punya pos nih di kecamatan ini ada posnya, di kecamatan itu ada posnya. Bahkan kalau di Jakarta hampir di tingkat kelurahan dia ada pos damkar, pos pemadam kebakaran. Nah, di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, boro-boro punya pos pemadam kebakarannya aja. Kalau dilihat dari data ini misalnya, ada yang nggak berdiri sendiri, ada yang masih gabung sama Satpol PP, ada yang masih gabung sama BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, ada yang sudah berdiri sendiri sebagai dinas. Nah, yang berdiri sendiri sebagai dinas pemadam kebakaran secara mandiri itu baru 25%. Jadi dari 500 ini baru 25,8% yang itu. Nah, insight seperti inilah yang dibutuhkan untuk pemangku kebijakan di Kementerian Dalam Negeri gitu loh. Ya, di Kementerian Dalam Negeri ini. Jadi orang-orang Kemendagri butuh insight kira-kira Indonesia Raya itu kayak apa gitu. Karena memang yang mengatur pemadam kebakaran itu kan gubernur kabupaten. Nah, pemerintah pusat hanya
hanya punya kewenangan untuk mengawasi dan memonitoring dan mengevaluasi gitu loh. MONEV ya, monitoring dan evaluasi. Jadi apa yang berjalan terus habis itu dari tingkat pusat bisa stimulus gitu, kasih rekomendasi dan kasih stimulus. Misalnya rekomendasi tolong dong misalnya yang masih Satpol PP, ini kan kita bisa klik nih. Contoh, kita klik yang dinasnya gabung sama Satpol PP tolong dipisah. Yang mana aja? Nah, ini bisa kelihatan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes dan jadi poin apa posisi atau perspektif interaktif dari datanya ketika diklik chart ini bisa slicing gitu loh. Misalnya, oke ini Satpol PP diklik. Nah, kan Satpol PP nih. Yang jadi dinas pemadam kebakaran yang gabung sama Satpol PP atau yang di bawah Satpol PP udah kelihatan nih yang mana aja. Nah, akhirnya Kemendagri sebagai pemangku kebijakan dan pengawas di pemerintahan pusat untuk pemadam kebakaran bisa kasih rekomendasi dan stimulus. Tolong dong dipisah pemadam kebakaran ini darurat gitu loh, karena nggak bisa gitu loh apa kalau nggak berdiri sebagai dinas sendiri dia nggak akan berkembang. Boro-boro punya pos gitu kan, punya kantor aja enggak gitu loh, boro-boro punya pos di tiap kecamatan terus ada mobil masing-masing kecamatan atau kelurahan, boro-boro sampai situ punya kantor aja enggak. Nah ini yang data ini bisa memberikan insight kepada pemangku kebijakan untuk tegur setiap kabupaten, pemerintah kabupaten kota, tolong dong ini bisa gitu loh. Tolong nih Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes dipisah gitu. Dikasih rekomendasi tuh untuk tolong segera pisah. Selain rekomendasi stimulus berupa anggaran. Tolong dipisah ya, kami siapkan dari pusat bantuan anggaran sekian miliar dipisah gitu. Nah, ini jadi penggunaan anggaran juga bisa tepat sasaran, nggak asal oh kabupaten minta anggaran, tolong anggarannya lebihin untuk pemadam kebakaran, ternyata nggak tahu juga buat apa gitu. Nah, ini dengan adanya data seperti ini proses pengawasan antara pusat dan daerah itu jadi lebih oke. Jadi kinerja tata kelola organisasi dalam pemerintahan ini bisa dilakukan secara lebih optimal. Yang kedua, dalam pembuatan dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan stimulus anggaran dari pusat ke daerah ini bisa lebih terukur gitu. Oke, mau dikasih ke anggaran misalnya untuk meningkatkan kinerja organisasi pemadam kebakaran se-Indonesia udah ada nih disediakan 1 triliun misalnya dari pemerintah. Pertanyaannya adalah mau diserahkan ke mana aja dan proporsinya berapa. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Dengan adanya data seperti ini diharapkan pemerintah jadi punya insight gitu loh. Jadi punya wawasan yang lebih lanjut. Oh ya oke, udah ketahuan nih pertama untuk pengembangan dinas secara mandiri kebutuhannya ada di berapa gitu, ada di 251 OPD organisasi perangkat daerah. Oke, berarti misalnya sekian miliar gitu atau 200 miliar 250 miliar gitu. Oh berarti dibagi satu ini 1 miliar gitu, jadi 1 triliun 250 miliar untuk pengembangan dinas misalnya contoh. Terus kemudian ini bisa kita lihat misalnya dari misalnya persentase pos damkar. Ini persentase pos damkar saya hitung dari jumlah kecamatan. Misalnya contoh ya, kita slice ini diklik di slice bisa paling tinggi ke rendah. Misalnya Kota Bontang ada 20 kecamatan. Nah, kalau dia 100% berarti ada 20 pos damkar. Jadi rasio kita main di rasio antara berapa jumlah kecamatan dan berapa jumlah pos pemadam kebakaran. Jumlah kecamatan 20, jumlah pos pemadam kebakarannya 20, berarti dia 100%. Ya kan 20/20, 1 atau 100%. Nah ini dan lain sebagainya. Nah ini udah ketahuan gitu. Artinya apa? Semakin jauh dia dari 100%, berarti jumlah pos pemadam kebakarannya dia tidak seimbang dengan jumlah kecamatan. Kalau jumlah pos pemadam kebakaran tidak seimbang dengan jumlah kecamatan, maka udah bisa kelihatan nih secara insight data mobil pemadam kebakaran itu untuk mengatasi pemadam kebakaran butuh waktu yang lama. Contoh, mobil pemadam kebakarannya ngepost atau parkir di pusat kota. Terus kejadian kebakarannya ada di jauh, jaraknya 30 km dari pusat kota. Itu butuh waktu, seenggaknya setengah jam atau hampir 1 jam. Setengah jam waktu tempuh pemadam kebakaran, waktu tempuh mobil kebakaran, itu udah bisa menghanguskan setengah kampung. Bayangkan, makanya standar mobil itu harus datang ke lokasi kebakaran 15 menit. Nah, dengan adanya data ini, kita bisa insight nih, sekali lagi pemerintah jadi punya insight. Mana kira-kira kota atau kabupaten yang
jumlah pos pemadam kebakarannya sangat rendah, ya. Atau jumlahnya rasionya dibandingkan dengan jumlah kecamatan itu lebih rendah gitu. Ya kalau di bawah 100% berarti kan nggak semua kecamatan ada pos damkar. Logikanya gitu aja secara sederhana. Jadi targetnya adalah ya semua kabupaten kota harus 100% gitu loh. Pos kalau jumlah kecamatannya ada 20, ada 30, ya udah berarti bikin pos 30 juga di per kecamatan. Jadi cakupan mobilnya, armadanya dan SDM-nya untuk mengatasi kebakaran itu bisa lebih taktis, lebih cepat. Nah, ini untuk maksudnya ketentraman dan ketertiban hidup kita kan dalam masyarakat ini sangat penting gitu. Nah, ini data ini yang disajikan pemerintah. Oke. Dashboard ini bisa sekali lagi posisi poin analitiknya kita bisa slice provinsi. Oke, mau lihat di Sumatera Utara doang. Oke, diklik aja Sumatera Utara. Habis itu kelihatan di Sumatera Utara ada 33 OPD kabupaten atau kota misalnya. Ya, terus bisa dilihat di situ. Di mana misalnya di Sulawesi Tenggara gitu. Nah, di Sulawesi Tenggara ada 17 OPD kabupaten atau kota di sini. Nah, ini bisa dilihat juga di sini. Oke. Nah, Sulawesi bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa dilihat nih per provinsi capaian SPM-nya rata-rata SPM itu standar pelayanan minimalnya ya untuk 15 menit nyampe itu berapa persen rata-rata data segala macam. Terus kita bisa lihat juga rasio penyelamatan asetnya berapa. Penyelamatan aset itu artinya kalau tidak datang tepat waktu misalnya berapa rupiah kerugian masyarakat gitu karena berapa rupiah kerugian yang bisa diselamatkan, berapa rupiah kerugian yang tidak bisa diselamatkan gitu kan. Kan kebakaran itu ngasih kerugian material ya selain kerugian nyawa kadang-kadang. Nah, ini bisa kita slice. Jadi sisi interaktifnya bisa slice provinsi, bisa slice juga per varian datanya. Oke. Nah, datanya kayak apa? Data surveinya itu seperti ini ada di sini. Nah, teman-teman bisa cek dataset damkar yang namanya sini ini bisa dicek. Jadi dalam prosesnya bisa kelihatan dari setiap provinsi, kabupaten atau kota. Ya, ini kelihatan misalnya berapa mobil damkar yang dimiliki, berapa mobil tangki yang dimiliki, mobil tangga semua ini disurvei. Ya, terus kemudian sektor damkarnya ada berapa, terus pegawainya yang PNS berapa, non PNS berapa yang punya jabatan fungsional analis kebakaran, berapa orang yang punya jabatan fungsional pemadam kebakaran, ya, terus kemudian inspektur kebakaran ada berapa, rescue ada berapa dan lain sebagainya, yang udah ikut diklat berapa personil. Terus kemudian berapa banyak layanan pemadaman yang dilakukan? Bukan banyak. Ini checklist berarti apakah ada layanan pemadaman yang dilakukan atau tidak, atau tersedia atau tidak, atau siap atau enggak untuk melakukan layanan pemadaman, layanan sosialisasi, ini siap apa enggak dinasnya. Nah, ini pencapaian SPM, standar pelayanan minimal di tahun 2021 berapa, pencapaian SPM di 2022 berapa, jumlah desa berapa, jumlah desa yang atau kelurahan yang membentuk Redcar itu apa ya, relawan pemadam kebakaran, itu berapa. Terus nanti ada juga jumlah korban yang berhasil diselamatkan, jumlah korban meninggal, ini dan sebagainya, ini semua bisa. Jadi segala macam data ini ya rasio ini bisa dianalisis melalui dashboard gitu. Jadi ini saya yang diizinkan aja lah ke tolong ditampilkan aja yang nggak terlalu buruk. Ya udah saya tampilkan yang nggak terlalu buruk. Meskipun sebenarnya secara laporan penulisan saya punya banyak banget hal yang buruk, hal yang parah, kondisi parah yang bilang parah terkait dengan pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya menemukan loh kok pemadam kebakaran datangnya nggak cepet ya, kok keburu hangus ya, bisa jadi karena memang pemerintah daerahnya tidak mensupport, tidak mendukung, dan ini yang terlihat dari data se-Indonesia Raya itu ini bisa kelihatan gitu. Nah, silakan nanti teman-teman pelajari sendiri jadi intinya bagaimana dari data yang ada di sini, data survei setiap organisasi pemadam kebakaran di tiap kabupaten kota bisa diolah menjadi ini. Oke, prosesnya kita akan lakukan sekarang. Oke. Nah, saya close ya supaya ringan. Oke, silakan teman-teman perhatikan. Oke, kita mulai ya. Untuk Google Data Studio, ya ini ingat nggak kemarin minggu lalu teman-teman saya minta untuk mengisi Google Form terkait dengan parameter apa ya
parameter fasilitas pembelajaran di ruang kelas sih, udaranya gimana gitu, sejuk apa enggak, AC-nya bagus apa enggak, kursi dan mejanya nyaman apa enggak. Nah, terus kemudian ketersediaan internetnya gimana gitu kan. Ini pakai skala 1 sampai 5 gitu. Ya, apakah ketersediaan internetnya optimal gitu kan. Terus kemudian posisi papan tulisnya apakah dapat digunakan secara optimal gitu. LCD-nya apakah LCD-nya berfungsi dengan baik atau tidak, nih skala 1 sampai 5 dan segala macam. Terus kemudian ini soal dalam proses misalnya apakah silabusnya sudah dijelaskan sejak awal, materinya sudah disampaikan secara jelas dalam RPS dan lain sebagainya. Ini udah kita survei lah minggu lalu, teman-teman udah sebagian besar udah mengisi survei. Jadi total yang mengisi survei di minggu lalu ada 125 orang. Nah, langkah berikutnya ya kita perlu untuk melakukan apa namanya data gitu, apa pengolahan data. Nah, pengolahan data kemarin kita pakai Power Query. Saya akan ajarkan secara ringkas bagaimana mengolah data menggunakan Google Spreadsheet. Tapi ringkas aja ya, karena memang nggak bisa banyak, bukan nggak bisa banyak, nggak bisa secanggih Power Query. Ini terbatas banget. Ya, nggak bisa analisis statistik di sini. Saya masih belum menemukan bagaimana cara melakukan analisis statistik pakai Google Spreadsheet. Ada tapi saya pernah nemu add-on gitu kayak tambahan, fitur tambahan cuma berbayar. Nah, saya belum nemuin gratis. Mungkin lain waktu kalau ada saya bikin videonya gimana caranya pakai analisis statistik di Google Spreadsheet. Kalau ada yang gratis ya. Oke. Saya bikin misalnya ini ada Google ini respon ya, respon apa ya? Respon data respon ini respon Google Form ya yang diisi survei ya, survei teman-teman. Nah, saya mau buat misalnya sheet baru atau lembar baru untuk pengolahan data processing. Nah, saya bikin baru nih. Oke. Nanti sheet data processing ini yang saya tarik ke Google Data Studio. Pak, kenapa nggak langsung dari Google Form? Bisa langsung dari spreadsheet Google Form, cuma saya butuh yang diolah gitu. Saya butuh banget sesuatu yang diolah. Mengolah di Google Data Studio bisa nggak? Bisa. Butuh rumus dan butuh keterampilan lebih lanjut. Ya. Jadi teman-teman bisa punya pilihan di sini. Cara sederhana ya, sederhana aja ya. Kita tinggal pakai array formula untuk menginput data-data yang ada di sini. Jadi kita pakai array formula ini A1 sampai A. Nah, gitu kan. Habis itu dia muncul, dia keluar gitu di sini. Nah, ini tinggal kita drag. Jadi seolah-olah kita bukan copy paste ya, kita narik data dari samping. Narik data dari sheet ini. Kalau copy paste bedanya hari ini jam 4.49 kita ngasih data ke sini, copy paste data ke sini. Tapi kalau kita narik, misalnya ada tambahan data di kemudian hari, ini akan nambah ke bawah gitu, akan secara otomatis akan bertambah di sini. Ya. So kita tinggal tarik aja. Rumusnya saya pakai array formula from response 1 berarti yang sheet yang ini, A1 yang paling atas, titik A, habis itu dia langsung ke bawah otomatis. Nah, ini tinggal ditarik aja. Ada dua pilihan, tarik ke samping secara manual begini, lalu ke bawah, atau kita copy di sini rumusnya, copy, lalu kita blok di sini, habis itu upload paste. Nah, itu akhirnya semuanya langsung pindah ke sini. Nah, oke. Pengolahan data yang mau saya lakukan adalah pertama saya mau apa ya? Saya mau menghitung skor total dari variabel ini, ya. Variabel apa sih? Apa namanya? Fasilitas ya. Variabel fasilitas dan variabel proses pembelajaran. Ya. Untuk kepuasan pembelajaran. Nah, kepuasan fasilitas dan kepuasan dalam proses pembelajaran. Oke, saya bikin skor fasilitas. Oke, skor kepuasan fasilitas. Saya kasih rumus
Saya pakai if blank dulu. If is blank. Is blank. Jadi if jika kolom yang saya rujuk blank atau kosong, ya, maka apa? Jika kolom yang saya rujuk kosong, maka skip atau kita lewatin, kasih aja tanda kutip 2 kali tapi kosong. Jadi di antara tanda kutip 2 kali ini nggak ada apa-apa, jadi blank aja, kosong. Lalu selanjutnya kalau nggak kosong berarti if is not blank berarti dihitung dihitung total skor dari sini. Oh enggak, dihitung berarti dari sini tambah ini tambah ini. Saya pakai ini ya, array formula, tambah ini tambah ini. Oke. Ini tambah jadi array formula. Jadi kuncinya kalau kita mau bikin array formula, yang dirujuk tuh harus sederet gitu loh, sebaris ke bawah gitu. Cara bikin sebaris itu misalnya mulainya dari mana? Mulainya dari G2 di row 2 kolom G terus ke bawah semua, titik G. Jadi semua ke bawah nanti. Nah, ini tinggal Ctrl Shift Enter, dia langsung masuk array formula. Habis itu kita enter. Nah, dia masuk ke bawah. Tuh skor fasilitas. Jadi semua ini sederet langsung keluar. Jadi satu kali rumus input semua sederet keluar. Ini sebentar ya, saya cek dulu. Terus, oh ini ikut ya. Oke. Oh sorry, salah ini. Sorry. G H I J K, oke. Kolomnya G H I J K, oke. Nah, jadi ke bawah gitu terus mana. Habis itu saya mau bikin skor lagi, skor pembelajaran, kepuasan dalam proses pembelajaran. Oke, saya bikin skornya sama, mulai dari sini. Kita mulai dengan if is blank. Kenapa harus if is blank? Supaya contoh ya, ini kan otomatis ke bawah ya. Begitu kita input otomatis ke bawah. Tapi begitu kosong, misalnya di sini kosong, dia ikut kosong gitu. Makanya kita tambahkan if is blank supaya yang kosong ini nggak ke bawah. Kalau nggak, dia berat banget. Saya sampai 1000 row ke bawah sampai seterusnya dia akan ngitung gitu loh, otomatis. Jadi kita sebelum dia ngitung otomatis sampai ribuan, ya kita batasin aja. Kalau G di kolom G itu kosong, kolom G yang ini kosong, berarti nggak perlu dihitung gitu kan. Dikosongin aja pakai titik 2. Berarti titik 2 gitu kosong, blank. Nah, kalau ini, nah berarti sampai sini dia berhenti otomatis. Akhirnya yang bawah yang kosong dia nggak ngisi, nggak ngitung gitu, didiemin aja. Oke. Nah, ini juga sama, kita mulai dengan if misalnya, if is blank. Oke. Ini ya, mulai dari sini terus kemudian L supaya ke bawah, lihat ya, begitu. Perhatikan, saya kasih titik 2 lalu L, dia langsung ke bawah, dia akan memeriksa semua ke bawah dari atas sampai bawah dan otomatis nanti akan bergerak. Ya, kalau blank di kolom L maka kutip 2, jika tidak maka ini L ditambah M titik M titik 2 M tambah
N 2 N 2 titik N tambah. Oke, kita tambahin semua. Tambah. Oke, saya turun tutup, Control Shift Enter, di depannya akan keluar array formula, Control Shift Enter, nah, dia akan ke bawah otomatis. Kan sederhana. Oh, sorry, V-nya ke bawah ya, cuma sampai U. Oke, cuma sampai ini. Ini nggak masuk harusnya, gede ya. Nah, oke. Oke ya. Nah, saya bisa bikin skornya jadi dalam skala 100. Ini kan misalnya gini. Skor fasilitas ini kan diambil dari 5 pertanyaan, 5 item pertanyaan yang skalanya 1 sampai 5. Berarti kan nilai maksimum 5. 5 kali sorry. Ini ya, 1 2 3 4 5 kali 5 berarti kan maksimum 25. Untuk menjadi 100 kan berarti dikali 4. Nah, saya bisa bikin skor 100 misalnya fasilitas misalnya namanya adalah 100 fasilitas gitu. Jadi ini adalah skor dalam skala 100, 1 sampai 100 untuk fasilitas berapa. Nah, karena ini maksimum 25 gitu kan, 5 item pertanyaan, skala maksimumnya 5, 1 sampai 5. Kalau dia full apa maksimum, angka maksimumnya berarti 25 kan, 5 kali 5. Nah, ini berarti untuk mencapai 100 gampang. Sama dengan masukin ini dulu, blank dulu untuk parameternya supaya kita bisa otomatis. Oke. Ini sorry. Terus kemudian ini dikali 4. Itu ya. Nah, dalam skala 1 sampai 100 ini berarti skornya 76. Nanti kita bisa lihat nih. Nah, nah misalnya ini 25 nih. Ya, fasilitasnya mentok semuanya oke. Ini siapa yang jawab? Fasilitasnya semuanya sangat bagus. Berarti dia skornya 100 gitu. Kita bikin skala skor 100 gitu, 1 sampai 100. Nah, ini juga bisa nih skor proses. Kalau mau nggak ribet sebenarnya. Ini kan udah kita buat ya di sini ya. Untuk V. W ini kan samping kanannya, ya udah kita drag aja ke kanan. Dia otomatis bikin tuh. Dia akan ngitung dari ini. Tapi bukan kali 4 harusnya, tapi dikali, ini kan 10 item. 10 item maksimal 50 kan. Berarti ya, ini maksimum 50 untuk proses kepuasan proses pembelajaran. Untuk jadi 100 kan 50 kali 2. Kita kali 2 aja, jangan pengalikan. Jadi dalam 100 proses nama saya ini suatu proses pembelajaran. Kita punya nih skor 100. Ya. Ini minggu lalu kita teman-teman udah buka kuesionernya, ditanya nama lengkap, NPM, jenis kelamin, nama dosen, terus masalah kualitas fasilitas, masalah AC, masalah proyektor apa sampai masalah proses pembelajaran, apakah luaran proyeknya sudah disosialisasikan apa belum, apa sudah setuju atau enggak, gitu sudah disosialisasikan dengan baik sampai 5 dan lain sebagainya. Nah ini proses pembelajarannya bisa ketahuan di sini. Nah, oke, oh bahaya. Oke, sampai sini sudah selesai. Menurut saya sudah cukup. Nah, tinggal apa ya? Di sini menyatukan antara tabel ini dengan ini data processing. Misalnya saya contoh ya, misalnya, nah ini kalau kurang kita tambahin aja.
insert to column right. Oke, kita bikin lookup, misalnya mau cari ruangan, bikin ruangan ya kan. Kelasnya udah tahu kelas berapa, ya kan? Udah ada nih kelasnya kelas 6A2, tapi ruangannya kita nggak tahu. Nah, untuk ruangan kita bisa bikin rumusnya pakai lookup, atau nggak perlu, nanti aja kita combine aja. Oke, ini udah selesai, udah ada skor, cuma butuh ini, nanti kita combine di dalam Google Data Studio. Oke. Jadi antara ini kan udah ada kelasnya kelas berapa, tapi ruangannya belum ada. Tapi ruangannya kita udah ada di sini. Nanti kita combine aja di Data Studio. Saya bisa slicing. Paling tinggal di ekstrak aja sih. Ekstrak untuk kode gedung ya misalnya. Kode gedung ini gedung apa sih? Tinggal dibikin aja sama dengan left. Kita ambil number of karakternya 2 karakter kan, SS. Ini gedung SS, nah gedung MY. Oke, jadi 6A1 ruangannya SS322, gedungnya gedung SS. Ini juga, jadi kita ekstrak gedung SS-nya. Terus kemudian lantai, bisa loh ini lantai. Kita bisa tahu di SS lantai berapa. Pada lantai sama dengan mid. Oke. Jadi kalau diginiin, kita bisa keluar petunjuknya. Saya lupa nih cara pakainya gimana sih pada mid. Nah ini bisa mid masukin ini. Oke. Lalu starting at 1, 2, 3, 4. Oke. Berapa panjangnya lengthnya? 1. Nah, lantai 3. Ruangan 3, 2, 2, 3. Nah ini drag ke bawah. Oke. 3 udah 1, lantai 4, lantai 2. Nah itu ketahuan gitu. Udah. Oke ya. Selanjutnya adalah tinggal kita masukin data yang sudah diproses ini, sudah siapkan, sudah kita prepare, masukin ke Looker Studio. Nah, teman-teman buka, namanya Looker Studio. Ini punya Google. Looker Studio. Nah, ini Looker Studio, ya kita cari ya, yang follow. Nah ini, lookerstudio.google.com. Di websitenya, lookerstudio.google.com. Oke, saya ganti dulu akunnya, akun Bayangkara. Oke. Nah, kalau kita masuk di sini, nah ini baru ya. Oh, ini yang berbayar. Oke, udah ada fitur baru. Saya baru tahu. Ini ada yang berbayar. Ada yang berbayar. Sorry. Ini bisa kita lihat di sini. Apa namanya? Ada contoh template gitu, template gallery. Nah, ini bisa kita lihat templatenya. Teman-teman bisa mulai dari blank, dari kosong. Bisa juga dari template, misalnya template untuk land marketing, e-commerce, dan segala macam, populasi, data, dan segala macam ini bisa diketahui. Nah, saya mau mulai dari kosong aja ya. Saya create report. Nah, create, saya report. Nah, untuk membuat laporan dalam bentuk dashboard, ini interface mulai. Pertama, masukin dulu datanya. Datanya apa nih yang mau di add ke report, mau diberikan ke laporan. Nah, saya ambil dari Google Sheet. Oke. Jadi Google Sheet-nya apa? Query Analytics. Nah, ini kan ada nih ya, all items yang kita punya. Nah, oke, klik. Apa aja yang mau dimasukin? Saya mau masukin misalnya data processing. Oke, masukin data processing. Diklik data processing. Ya kan, data processing yang ini. Oke, nah ini kosongan ya. Nah, datanya di sebelah kanan. Jadi cara caranya gini. Ini di kalau kita edit ini kanan ini view dan edit mode ya. Kalau misalnya ini view mode,
ini edit mode ya. Jadi mode edit dan mode lihat gitu. Jadi kalau kita melihat publik tuh ngelihatnya apa sih? Ini kan online ya. Publik tuh bisa ngelihatnya apa sih? Nah, ini ngeliat publik, ini kita. Nah, caranya adalah ini secara otomatis dia bikinin ini delete. Nah, di sebelah kanan ini ada data, ada properties, ada filter bar. Nah, ini kalau datanya kita klik, kita tutupin, dia ketutup. Saya datanya ini, oke. Datanya bisa kita properties tuh, misalnya kita mau buat suatu visualisasi. Contoh ya, misalnya saya mau bikin chart kelas gitu. Saya insert, chartnya apa nih bentuknya, misalnya. Saya mau bentuk chart apa ya, kolom. Saya mau lihat angka MEAN, perbandingan skor antar kelas gitu. Oke. Nah, ini kan begini, dia kadang secara otomatis sok tahu ya mau ngasih apa aja datanya di dalam ini kita bisa atur nih. Jadi di dalam chart ini data apa yang kita kasih? Misalnya data yang kita kasih adalah dimensinya adalah dimensi itu yang ini ya. Yang di bawah yang kolom X, dimensi datanya adalah kelas. Saya mau membandingkan skor antar kelas. Oke. Sekarang terus yang di ini apa? Misalnya jumlah, misalnya yang mau kita kita laporkan adalah angka skor 100. Sorry. Skor. Nah, 100 skor fasilitas. Saya mau melihat skor fasilitas. Nah, ini kan ada summary itu artinya total ya. Misalnya ada 100 orang yang ngisi, masing-masing orang 20 poinnya. Nah, ini kan 100 kali 20. Di sini 2000 gitu. Nah, ini bisa kita lihat average untuk tahu mean gitu. Jadi ini nanti hasilnya ada mean fasilitas. Nah, ini mean dari skor fasilitas. Nah, ini masing-masing bisa kelihatan nih datanya berapa. Kelas 6A4 berapa, nah ini gitu kan fasilitas misalnya dari berdasarkan kelas atau fasilitas mean berdasarkan ruangan. Saya bisa contoh misalnya insert fasilitas kolom chart lagi misalnya. Saya mau membandingkan gedung gitu, fasilitas skor fasilitas berdasarkan gedung. Cuma 2 ya gedungnya. Coba ya. Ini adalah fasilitas. Ya, angka metriknya ada metrik fasilitas. Terus kemudian dimensinya adalah gedung gitu ya. Benar sih. Oh, gedung belum ditempel ya. Oke. Gedung belum tempel di data sebelahnya di reference kelas. Oke, nanti kita tempel. Nah, ini bisa dilihat begitu. Jadi kurang lebih lihat ini bisa digunakan untuk melihat sebaran. Nah, contoh misalnya gini, ini dari berapa orang? Dari semua responden, dari 125 responden yang mengisi, ini isinya dari kelas berapa aja. Nah, ini bisa kita lihat nih. Misalnya kita insert, saya mau pakai pie chart gitu untuk melihat kelas dan ininya adalah record count, jumlah record gitu, jumlah yang terekam. Nah, berarti kan ini. Berarti ini jumlah responden berdasarkan kelas. Nah, ini bisa ngisi. Jadi kan teman-teman yang responden ini dari setiap nama ini, Antonius, bla bla bla, ini kan ngisi dari kelas berapa aja. Nah, ini bisa kita ketahui nih, responden berdasarkan kelas. Ya, ini yang mengisi survei dari responden kelas berapa aja. Nah, ini bisa ketahuan. Nah, ini bisa diedit, ya kan? Misalnya ini begini nih, saya mau dong ininya nggak di samping tapi di bawah gitu. Bisa juga gitu. Tahu? Ya.
kemudian masukin yang ini mau di mana nih? Mau di bawah? Oke, bisa di bawah. Legendnya di bawah. Nah, oke. Teman-teman perhatikan ya. Ini ada 875 itu yang kosong, dia nggak ada legendnya, ini kelas apa? Ya, berarti ada 875 data di sini yang masuk ya. Yang kosong-kosong ini masuk ke input. Terus cara filternya gimana? Cara filternya gampang. Klik file, lalu report setting, kita masuk ke filter. Add filter. Nah, add filter kita bisa exclude. Misalnya select field. Yang mana nih? Exclude yang timestamp. Timestamp itu yang ini. Kolom A, yang ini ya, timestamp. Exclude timestamp yang blank, is null atau blank. Di exclude, jadi dikecualikan, dikeluarkan gitu loh. Semua yang timestampnya null dikeluarkan. Oke, klik save. Nanti berubah dia. Tuh kan berubah. Jadi yang null udah nggak masuk. Total recordnya di sini ya ini. Ya. Jadi responden berdasarkan kelas berapa persen. Nah, ini kita bisa kembali lagi ke sini. Nah, ini kita klik untuk kita edit. Misalnya ini bisa kita kasih judul responden berdasarkan kelas. Nah, ini klik style, nanti kita bisa ini di sini edit ininya. Jadi ini yang di siapa? Misalnya label, value, gitu kan, percentage. Nah, itu berapa persen ini bisa kita lihat gitu. Ya, jadi ini. Terus jumlah responden misalnya ini bisa kita gedenya berapa nih? Nah, ini bisa kita gedein lagi. Dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita ketahui, misalnya ini kita tinggal kasih judul. Cara ngasih judul gimana? Nah, ini bisa insert namanya apa ya? Teks di sini. Nah, kita bikin kotak di sini. Ini satu. Saya buat judul responden berdasarkan kelas. Nah, ini bisa kita edit. Ini kita bisa edit di tengah. Ini bisa kita gedein, saya 16. Mulai lemot ya. Oke. 16. Bold. Bisa bikin persentase responden berdasarkan kelas. Nah, ini dan ini kan dua komponen, dua elemen yang beda ya. Artinya ini sendiri bisa lari ke kiri kanan, bisa kita geser. Itu kan. Dan ini juga sendiri bisa kita geser otak-atik. Nah, ini kalau udah kita misalnya dirasa pas, kita bisa kunci untuk saling berhubungan satu sama lain. Jadi ini dan ini klik kontrol ini. Jadi dua item ini kita klik, lalu klik kanan, lalu kita bikin grouping. Oke. Jadi kemanapun ini pergi, ini bisa ngikut ya. Jadi sebagai ini. Cuma persoalannya biasanya grouping di dalam ini trouble. Trouble-nya adalah ketika nanti kita main slicer, dia nggak keluar. Nah, ini bisa kita kasih judul nih, sorry, ini legendnya. Ada border atau enggak, ada ini apa enggak, segala macam. Terus legendnya bisa kita gedein misalnya. Gedein dong, bisa gedein.
kelihatan. Nah, kelihatan. Ini teksnya misalnya di 18 juga. Nah, ya kan? Kelihatan. Ini juga bisa nih. Fasilitasnya misalnya apa. Nah, ini bisa kita edit misalnya ini stylenya diklik, tuh klik style. Ini bisa kita edit ininya tampilannya ya, secara tampilan. Apakah butuh ada? Nah, ini fasilitas gitu. Ini ada di mana? Di atas aja, misalnya kita nggak usah legend lagi. Terus ini ada apa namanya? Ada yang perlu dilihat nggak gitu? Show data labels misalnya diklik sini. Nah, ini bisa kelihatan nih angkanya 15, 14. Berapa rata-rata atau median angka skor fasilitasnya. Ini kan kalau dari 1 sampai 100 misalnya ini kan rendah ya, rata-rata cuma 17. Ya kan? Kita lihat. Sorry. Lihat. Jadi main fasilitas udah mulai lemot internetnya. Dan fasilitas. Nah, ini kelihatan nih berapa mainnya. Ini bisa interaktif gitu. Dan kita bisa bikin insert panel control, misalnya panel controlnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk drop down list misalnya. Misalnya kita kasih drop down list dosen lah, berdasarkan nama dosen. Sama dosen. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, begitu kita nanti misalnya contoh ya, nama dosennya nama dosen Azim. Oke, klik Azim only. Nah, nanti dia slice gitu potong. Oke, Azim cuma ngajar 6A1 dan 6B gitu. Nah, 6A1 berapa angka skor main fasilitasnya, terus ini berapa. Kayak gitu kan. Jadi bisa ketahuan. Ya. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa buat itu. Jadi untuk kontrol, jadi teman-teman bisa explore di sini. Untuk kontrol ada slider, ada ini dan segala macam. Terus ada berbagai macam. Bahkan teman-teman bisa bikin map. Kalau misalnya teman-teman punya data gitu, se-Indonesia data yang ada geolocation-nya, teman-teman bisa bikin map gitu. Bisa bikin map. Contohnya apa ya? Saya pernah bikin map itu di saya pernah bikin map deh kayaknya. Nah, ini bisa bikin map gitu. Kalau misalnya contoh saya punya data asal asal ketika saya melakukan pekerjaan untuk memfasilitasi investor asing, saya punya data asal investornya dari mana. Nah, ini bisa 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 dibuatkan peta map sebaran sedunia gitu, secara global itu seperti apa. Nah, ini juga sama kalau teman-teman punya data yang misalnya cari responden, teman-teman survei.
surveinya itu ternyata bergulir se-Indonesia. Terus ada responden dari Jawa, ada responden dari Jakarta, dari Sumatera, ada dari Kalimantan. Teman-teman bisa bikin pemetaannya secara rigid gitu. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini, nah ini kelihatan petanya gitu. Kan semakin tebal angkanya, semakin tebal warnanya berarti semakin tebal angka investasi yang ditanamkan dari asal negara itu. Jadi secara konseptual kita bisa tahu punya insight gitu dari 932 triliun investasi yang masuk yang sudah kita fasilitasin paling banyak tuh dari negara mana. Ini bisa kelihatan secara konsep tuh seperti ini. Bisa kelihatan pemetaan teman-teman. Jadi ada banyak gitu jenis chart tuh, ada peta, ada bullet point, ada donut chart, ada seperti ini. Nah, teman-teman bisa bikin juga, monggo. Nah, saya udah kasih ya contohnya ya, yang tadi pemadam kebakaran dan monitoring apa organisasi evaluasi, monitoring dan evaluasi organisasi pemadam kebakaran, monitoring dan evaluasi proses kerja gitu. Nah, ini teman-teman silakan pelajari. Nanti kita next buat ini lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya kasih contohnya ini aja deh. Jadi teman-teman bagaimana cara input datanya, habis itu cara bikinnya. Silakan teman-teman eksplorasi sendiri. Ini diganti judulnya misalnya dashboard kepuasan mulai kepuasan belajar Aplikom 2024. Ini bisa kelihatan gitu. Dari hasil survei, ya kan? Ini kepuasan fasilitas gitu. Ini kayak emot ya. Kalau karena ini browser base, jadi saya kasih tahu ya, karena ini browser base, maka dia akan memanfaatkan jaringan internet. Tapi ringan sebenarnya, lebih ringan pakai browser daripada pakai apps. Kalau Microsoft Power BI kan dia apps, bentuknya apps di sini ya, diinstal di sini. Nah ini harus harus apa namanya, dia makan RAM gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, gimana sih kalau dilihat Task Manager gitu kan. Kita bisa tahu ini makan RAM berapa. Jadi kalau teman-teman punya laptop atau komputer RAM-nya rendah, kita bisa lihat analisis performance-nya. Jadi misalnya dari ini aplikasi yang kita lagi jalankan, dia makan memori berapa, CPU berapa. Ini cukup rendah loh. Hanya memakan CPU sampai di bawah 50% dan memori di bawah 50%. Ya. Kalau teman-teman punya core yang lebih tinggi gitu misalnya, laptop yang lebih canggih, komputer lebih canggih mungkin bisa lebih ringan. Tapi yang jelas Google Data Studio atau Looker Studio sekarang namanya, itu yang saya coba ya, ini adalah dashboard analitik yang paling ringan secara sistem dibandingkan Microsoft Power BI dan Tableau. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya cuma ngasih tahu, ya udah cara bikinnya begini. Gitu. Teman-teman silakan eksplorasi sendiri. Saya udah kasih contoh yang udah jadi. Untuk bikin jadi itu butuh waktu sekitar 8 jam. Jadi untuk yang tadi yang pemadam kebakaran ya, project monitoring, terus kemudian tadi apa pemadam kebakaran ya. Ini masih untuk bikin jadi OPD ini butuh waktu 8 jam. Jadi datanya udah ada nih. Sejak data ada butuh waktu sekitar 8 sampai 24 jam. Jadi butuh 3 hari. Yang kalau yang ini saya butuh 1 sampai 3 hari. 8 sampai 24 jam kerja. Berarti kan sekitar 1 sampai 3 hari. Kalau ini butuh sekitar 40 lah. Seenggaknya 40 sampai 60 jam. Jadi sekitar seminggu sampai 10 hari kerja. Nah, teman-teman masih punya waktu sampai dengan hari ujian. Ujian masih tanggal 20-an. Sekarang tanggal 4, jadi masih ada 20 hari. Teman-teman cukup waktu untuk bikin
seperti ini. Nggak perlu terlalu indah dan dihias-hias, secantik itu bisa nanti direvisi setelah UTS. Nanti kan saat UAS teman-teman perlu bikin video tuh untuk memaparkan analisis. Nah, itu bisa dipercantik nanti. Cuma yang paling penting adalah bagaimana data itu bisa divisualisasikan dan bisa diinteraksikan oleh pengguna data, ya, oleh user. Itu prosesnya di situ. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, UTS-nya nanti menjawab soal-soal ya, Pak? Enggak lah, UTS-nya ini apa? Luaran. Kan nggak ada UTS-nya kan? Di RPS sejak awal perkuliahan. Kamu kan udah kasih tahu bikin kelompok. Kamu punya kelompok nggak? Oh, Ada di UTS-nya RPS, Kak Zoraya. Nah, itu kan di ya, RPS. UTS-nya ini mengerjakan tugas secara kelompok, Pak. Oke. Kita bahas setiap minggu di kelas. Dikerjakan dari sekarang, nanti dikumpulkannya pada satu TS. Iya, dikumpulkan pada satu TS. Boleh lebih cepat, boleh nanti paling lambat satu TS. Oh iya, Pak. Jangan lupa loh, jangan sampai nggak ngumpulin ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Pak, mohon maaf izin bertanya Pak. Berarti itu tuh harus diolah di query dulu tadi yang array formula gitu ya Pak ya. Ya, di Kalau di Google YouTube gitu Spreadsheet. ada kan ya Pak formula. Google Sheet. Di Google Sheet ada. Mau saya kasih ini linknya supaya bisa nyontek formulanya ini, rumusnya. Mau Saya banget Pak. Tadi kasih ya. tadi saya nggak keburu Pak. Soalnya Bapak jelasinnya cepet banget. Ya waktunya terbatas, maaf ya. Nanti lihat videonya ya, ada rekamannya kok. Oh baik Pak. Ini saya kasih ya kasih, Pak. linknya buat belajar. Sebentar, kok restricted? Gimana caranya? View, ini one with only viewer, oke. Oke, saya kasih di chat ya, ditangkap. Tadi yang contoh-contoh tadi juga di itu. Ini apa ya? Data yang digunakan simulasi. Oke. Nah, ini teman-teman pakai data ini ya, data surveinya masing-masing ya. Tolong surveinya dilaksanakan. Oke. Misalkan ya, jadi udah ada tadi contoh dashboard analitik, tolong disimpan ini supaya bisa di apa ya namanya dipelajari lah. Contohnya tadi yang damkar, pembakaran sama yang monitoring kinerja organisasi. Oke, terus yang ini nah, yang ini contoh yang buat simulasi, data simulasi. Yang ini yang respon survei. Oke, silakan dipelajari. Rumusnya boleh nyontek sini, nggak apa-apa. Dipelajari aja. Gimana sih caranya saya narik data dari samping, apa segala macam, pakai rumusnya bagaimana. Silakan. Jalan itu. Oke, Fania, ada lagi mau tanya? Ada pertanyaan lain? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Cukup, oke. Jadi dari sini nanti ditarik ke Looker Studio. Di RPS ada videonya, kalau nggak salah ya. Masa sih nggak ada? Di RPS kayak ada video deh, video. Tapi versi lama. Bukan saya, video dari YouTube saya ambil. Cuma masih versi lama Looker Studionya. Tapi mungkin ada beberapa fitur yang sama, jadi masih bisa dipakai. Jadi nanti setelah ini bisa buat RPS berikutnya video ini ya, mudah-mudahan bisa berguna. Di RPS itu ada. Jadi mau saya cukup detail kok bikin RPS ya. Kita tim dosen tuh cukup detail bikin RPS ini ya. Ada videonya di pertemuan berapa? Di 7 ini maju ya. Nah, ini di pertemuan 7 visualisasi data, ini ada videonya. Ini dibuka aja. Ini juga bisa buat belajar sama. Jadi kalau apa yang saya sampaikan kurang, lihat orang lain yang contohkan orang lain. Cuma ini kemungkinan ada versi lama ya. Bukan versi tahun ini. Ini kan sekali lagi aplikasi itu kan berkembang ya, ada perusahaan yang mengembangkan, disempurnakan, dikembangkan, disempurnakan, diperbaiki terus menerus. Nah, ini 1 tahun lalu lah. Nah, ini masih bisa lah digunakan ya data studionya.
setahun lalu kok ya. Oke ya. Kalau yang saya sampaikan kurang, teman-teman bisa belajar dari orang lain yang ada di YouTube karena ini aja ada yang berjam-jam. Ada 3 video kalau nggak salah. Oke. 17 menit. Nah, ini kurang lebih 20 menit dan lain sebagainya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan ya. Oke. Oke, saya ingatkan ya UTS-nya ada pemrosesan data survei. Jadi dikumpulkan 3 luaran pemrosesan data survei, online interaktif dashboard, typo, dan laporan pendahuluan. Pemrosesan data, online interaktif dashboard. Yang ini yang tadi saya ajarin barusan, namanya online interaktif dashboard, istilahnya lah. Online interaktif dashboard, dan laporan. 3 itu aja, nggak banyak-banyak. Teman-teman survei. Habis survei datanya dapat, datanya diproses, ya, bikin scoring atau apalah, dilakukan pemrosesan data di sini. Nanti itu hasil pemrosesannya dikumpulin, ya, clear ya. Hasil pemrosesan data yang dikumpulin, lalu dibikin ini dashboard analitik, online interaktif dashboard pakai Looker Studio. Nah, ini juga linknya dikumpulin. Oke, jadi link ini dikumpulin, link respon yang ada pemrosesannya dikumpulkan, terus link ini dikumpulkan, ya, link dashboard, kemudian laporan pendahuluannya, naskahnya dikumpulkan. Oke, 3 link pemrosesan data, link online interaktif dashboard, dan link link upload naskah laporan pendahuluan. 3 luaran ini untuk UTS. Jangan lupa, jangan ada yang kurang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tugas UTS-nya dikerjakannya secara kelompok kan Pak, bukan individu? Saya kembalikan ke dosen masing-masing pembimbing. Kamu kelas saya ya? Oke, kelas saya kelompok. Iya. Ada kelas yang jumlahnya kecil gitu. Jadi kayak kalau dibagi kelompok cuma. Jadi Kalau kelas Pak Azim kelompok ya Pak? Iya. Oke, koordinasi sama kelompokmu ya. Jangan sampai enggak. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Mbak Bismi. Terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian. Saya